malam. Baru saja Presiden Republik Indonesia selesai mengikuti KTT ke-10 Developing Aid atau kita sering sebut D8. KTT ini merupakan pertemuan 3 tahunan para kepala negara, kepala pemerintahan negara D8. Dan tema KTT ke-10 tahun ini adalah Partnership for a Transformative World, Harnessing the Power of Youth and Technology. KTT D8 dihadiri oleh hampir semua pemimpin negara anggota D8, yaitu Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Pakistan, Turki, dan Nigeria. KTT ke-10 D8 ini dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, selaku ketua atau chair dari D8. Dan KTT ke-10 ini bertepatan dengan 24 tahun sejak D8 didirikan. Sebagaimana dimaklumi, D8 didirikan pada tanggal 15 Juni tahun 1997 untuk menghimpun kekuatan ekonomi negara-negara berpenduduk Muslim dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI yang beragam. Teman-teman media yang saya hormati, di awal pertemuan telah dilakukan serah terima keketuaan D8 dari Turki sebagai chair D8 sebelumnya kepada Bangladesh. Jadi dari Presiden Erdogan kepada Perdana Menteri Bangladesh. Situasi pandemi dan upaya untuk bekerja sama menangani pandemi dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi mendominasi pandangan para pemimpin D8 dalam KTT tadi. Di dalam pertemuan, Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwa krisis global akibat pandemi harus menjadi batu lompatan bagi negara D8 untuk terus bergerak maju. Bapak Presiden mengingatkan bahwa negara-negara D8 memiliki potensi dan kekuatan untuk maju. Total populasi negara anggota D8 cukup besar, yaitu 1,1 miliar orang, dan potensi ekonomi yang hampir mencapai 4 triliun US dollar. Bapak Presiden mengharapkan D8 dapat menjadi bagian penting agar dunia dapat segera keluar dari pandemi dan dunia dapat pulih kembali. Dan di dalam KTT tadi, Presiden Republik Indonesia menegaskan 3 hal utama di mana D8 dapat berkontribusi. Yang pertama, D8 harus terus dapat mendorong akses adil terhadap vaksin. Ketersediaan dan keterjangkauan vaksin merupakan kunci untuk keluar dari krisis ini. Presiden mengajak pimpinan negara-negara D8 untuk menolak nasionalisme vaksin dan mendukung vaksin multilateral. Ditegaskan oleh Bapak Presiden bahwa vaksin COVID-19 adalah barang publik global. Oleh karenanya, dunia perlu bersatu untuk memproduksi dan mendistribusikan vaksin untuk semua. Artinya, dunia harus dapat menggandakan kapasitas produksi. Dan ini berarti tidak boleh ada restriksi terhadap produksi dan distribusi vaksin. Presiden menegaskan bahwa D8 dapat berperan dalam menawarkan kapasitas produksi yang dimilikinya untuk meningkatkan produksi, mendorong akses yang sama terhadap vaksin, dan mendorong transfer teknologi. Beberapa dari negara D8 termasuk Indonesia saat ini tengah mengembangkan produksi vaksin mandiri atau vaksin merah putih dalam hal Indonesia. Untuk itu, D8 harus membuka kerjasama pengembangan dan produksi vaksin ke depan. Hal kedua yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah bahwa D8 harus berkontribusi dalam pemulihan ekonomi global. Dengan potensi perdagangan antar negara anggota yang melebihi 1,5 triliun US dollar,
D8 dapat berkontribusi besar dalam pemulihan ekonomi global. Presiden mendorong fasilitasi perdagangan intranegara D8 dan meminta agar hambatan perdagangan harus diminimalisir. Intensifikasi intraperdagangan antara negara D8 perlu terus didorong. Hal ketiga yang disampaikan oleh Presiden adalah bahwa D8 harus dapat mengembangkan teknologi digital. Presiden menyampaikan, digitalisasi, artificial intelligence, computing power, big data, dan data analitik telah melahirkan terobosan-terobosan baru. Sektor-sektor tersebut merupakan ekonomi masa depan dan tentu saja D8 harus memanfaatkan teknologi tersebut untuk menyejahterakan rakyat. D8 memiliki potensi yang besar dan keunggulan demografi penduduk muda D8, yaitu sekitar 323 juta orang atau sekitar 27,3%. Ini jauh lebih tinggi dibanding penduduk muda negara G7 misalnya yang mencapai 135 juta orang atau sekitar 17,3% dari total populasi. Investasi kepada kaum muda adalah investasi untuk masa depan dan oleh karena itu Presiden Republik Indonesia menggarisbawahi agar inovasi dapat terus ditumbuhkan. Industri startup harus terus didorong dan keunggulan D8 sebagai negara mayoritas Muslim harus dimanfaatkan dan pengembangan industri startup berbasis syariah dapat juga dikembangkan. Teman-teman media yang saya hormati, pertemuan menghasilkan 2 outcome documents yaitu Dhaka Declaration dan Decennial Roadmap 2020-2030. Dhaka Declaration merupakan deklarasi yang berisikan komitmen politis arah D8 ke depan untuk terus bekerja sama di bidang ekonomi, pembangunan, dan meningkatkan daya tawar organisasi di tingkat global. Sementara itu, Decennial Roadmap 2030 merupakan guideline dan timeline yang disusun negara-negara D8 untuk mencapai komitmen Dhaka Declaration selama 1 dekade ke depan. Dan KTT ini teman-teman merupakan puncak rangkaian pertemuan D8 selama 4 hari dari tanggal 5 April hingga 8 April yang terdiri dari pertemuan komisioner, pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri, dan berbagai side events antara lain Youth Summit dan Business Forum. Sejumlah prakarsa yang juga disahkan pada KTT ke-10 kali ini antara lain soft launching D8 Payment Card, kemudian D8 Network of Pioneer for Research and Innovation, dan D8 Creative Economy and Financial Center. Semuanya adalah untuk memfasilitasi kerjasama di antara negara-negara anggota D8. Teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat malam.